Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikridina Rizky Novianti, mahasiswa Pasca Sarjana Politeknik Negeri Jember, kelas Bondowoso. Pada mata kuliah Agribisnis Tanaman Hortikultura dengan dosen pengajar Ibu Dr. Insinyur Kasucianingati MSI, saya akan membahas makalah tentang pengelolaan sayuran hidroponik di Dinas Pertanian Bondowoso dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Saat ini telah dikenal cara bercocok tanam hidroponik, yaitu bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, bisa menggunakan air, kerikil, dan sebagainya. Tanah yang merupakan media dalam budidaya konvensional, semakin lama unsur haranya akan semakin berkurang, dan tanaman pun akan kekurangan nutrisi, sehingga dibutuhkan suatu teknologi baru yang dapat mengatur pemberian nutrisi dengan mudah agar kebutuhan nutrisi tanaman tercukupi. Teknologi tersebut yaitu teknologi hidroponik sebagai solusi dari tanam budidaya konvensional. Pemberian nutrisi pada sistem hidroponik yaitu secara langsung ke bagian akarnya. Hidroponik berasal dari dua suku kata dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang artinya tenaga kerja. Jadi, hidroponik mempunyai arti bekerja dengan menggunakan air. Keuntungan bertanam hidroponik yang pertama, tidak memerlukan tanah atau lahan yang luas sehingga bisa menghemat lahan. Kedua, tidak perlu mengolah tanah atau menghemat tenaga. Yang ketiga, tidak perlu menyirami tanaman setiap hari sehingga bisa menghemat air. Yang keempat, tidak perlu menyiangi rumput atau gulma. Yang kelima, kualitas tanaman lebih baik. Yang ketujuh, siklus hidup tanaman lebih pendek atau cepat panen, pemeliharaan mudah, dan terhindar dari penyakit yang berasal dari tanah. Dan yang terakhir, bisa bertanam sepanjang tahun. Faktor-faktor penting dalam budidaya tanaman hidroponik yang pertama yaitu unsur hara, yang kedua media tanaman, ketiga oksigen, keempat air. Terdapat beberapa teknik hidroponik. Hidroponik yang ada di Dinas Pertanian yaitu dengan cara DFT atau yang disebut Deep Flow Technique. Teknik DFT merupakan salah satu metode hidroponik yang menggunakan air sebagai media untuk menyediakan nutrisi bagi tanaman dengan pemberian nutrisi dalam bentuk genangan. Terdapat beberapa pengusaha sayuran hidroponik di Bondowoso. Hal ini terlihat dengan adanya komunitas hidroponik Bondowoso atau yang disebut dengan KBH. Tujuan dari komunitas hidroponik tersebut yaitu untuk bertukar informasi tentang budidaya hidroponik dan untuk memperkenalkan hidroponik di kalangan masyarakat Bondowoso yang memiliki keunggulan akan sayuran ataupun buah fresh yang sehat, bebas pestisida. Dinas Pertanian Bondowoso juga mendukung adanya komunitas hidroponik tersebut dengan memfasilitasi pemasaran melalui pasar tani yang diadakan di depan kantor Dinas Pertanian dan Car Free Day di alun-alun Bondowoso. Selain itu, Dinas Pertanian Bondowoso juga melakukan budidaya sayuran hidroponik dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di Dinas Pertanian sejak akhir tahun 2019. Tanaman yang dibudidayakan di kebun hidroponik tersebut diantaranya yaitu selada, bayam, sawi, pakcoy, dan kailan. Merupakan media dan tanaman hidroponik yang ada di Dinas Pertanian.
Adapun cara pembuatan media hidroponik tersebut dapat dengan analisis biaya sebagai berikut. Antusias konsumen tidak hanya datang dari pegawai Dinas Pertanian Bondowoso, melainkan masyarakat juga yang ikut membeli sayuran tersebut dan dapat memetik hasil dari sayuran tersebut. Hal tersebut dilakukan juga untuk memperkenalkan budidaya sayuran hidroponik kepada masyarakat Bondowoso secara luas, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan yang kosong di rumah dengan membuat usaha sayuran hidroponik. Pemasaran sayuran hidroponik Dinas Pertanian dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, WA. Selain hidroponik, terdapat pula yang dikembangkan oleh Dinas Pertanian melalui penyuluh yang ada di desa, salah satunya Desa Cindogo, yaitu aquaponik. Aquaponik merupakan sebuah alternatif menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah. Proses di mana tanaman memanfaatkan unsur hara yang berasal dari kotoran ikan yang apabila dibiarkan di dalam kolam akan menjadi racun bagi ikannya. Lalu tanaman akan berfungsi sebagai filter vegetasi yang akan mengurangi zat racun tersebut menjadi zat yang tidak berbahaya bagi ikan, dan suplai oksigen pada air yang digunakan untuk memelihara ikan. Dengan siklus ini akan menjadi siklus saling menguntungkan. Lahan yang dibutuhkan pun tidak terlalu luas. Budidaya aquaponik di Desa Cindogo, tepatnya di Dusun Campoan, yang merupakan kelanjutan dari KRPL 2018 yang dimanfaatkan lagi dan dikembangkan kembali serta menambah tanaman yang sudah ada serta penambahan budidaya baru yaitu budidaya aquaponik. Budidaya aquaponik di Desa Cindogo tersebut dengan memanfaatkan timba yang kemudian diisi dengan air dan terdapat lele di dalamnya, dan tumbuhan yang ditanam yaitu kangkung dengan media tanam arang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.